Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai aplikasi fenomena aliran fluida dengan partikel padatan, terutama untuk unit operasi sedimentasi dan siklon. Ya, nah jadi kalau kita mendengar ada ruang pengendapan gravitasi gitu ya, atau nama lainnya adalah sedimentasi, biasanya ini digunakan untuk campuran cairan plus partikel. Ya, nah jadi ruang pengendapan ini bekerja berdasarkan gaya gravitasi. Dia akan menarik partikel turun ke bawah dan melewatkan fluidanya. Sebagai contoh, kita bisa melihat gambar yang ada di sebelah kiri. Nah, awalnya itu fluida mengalir bersama dengan partikel. Lalu karena ada gaya gravitasi, partikelnya turun ke bawah dan terendapkan di bawah. Yang ingin saya tanyakan, ini kenapa sih bak pengendapannya kok ada 3? Biasanya sih kalau yang sederhana itu, bak pengendapan gravitasi itu ya bentuknya kotak aja begini ya, nggak aneh-aneh begitu. Jadi umpan masuk di sini, nanti pada jatuh partikelnya, lalu ntar fluidanya keluar dari sebelah kanan. Nah, itu yang sederhana. Tapi kenapa sekarang di gambar yang di tengah, sekarang gambarnya di gambar yang di tengah itu, kok ada 3 bak terpisah di bawahnya ya? Apa ya kira-kira gunanya ya? Bak yang terpisah-pisah ini tujuannya adalah untuk memisahkan partikel dengan ukuran-ukuran yang berbeda atau dengan densitas-densitas yang berbeda. Ya, kalau misalkan partikel yang masuk itu partikelnya serupa semua, misalkan dia adalah partikel kalsium karbonat begitu contohnya ya, kapur kalsium karbonat. Nah, kalau misalkan partikelnya kalsium karbonat semua, tapi ukurannya beda-beda, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil. Maka ketika masuk ke bak pengendapan seperti ini, kalsium karbonat atau padatan yang lebih berat, ya, yang lebih besar-besar, dia akan jatuh duluan. Nanti di akhir itu, di sini akan jatuh partikel padatan yang lebih ringan-ringan, ya. Kalau misalkan partikel sama kalsium karbonat, berarti yang lebih kecil-kecil di belakang, ya. Atau barangkali juga mungkin saja kita punya aliran fluida, tapi partikelnya itu bukan satu jenis, ada campuran, ada partikel A, partikel B, partikel C. Nah, partikel-partikel ini punya densitas yang beda-beda. Ya, artinya ada partikel yang kecil tapi cepat tapi berat gitu, ada partikel yang besar tapi ringan, contohnya seperti itu ya. Maka kita bisa juga menggunakan bak-bak seperti ini untuk memisahkan partikel-partikel tersebut ya. Tapi tentu saja kita perlu menghitung kira-kira partikel A itu akan jatuh kapan, ya, atau akan jatuh pada jarak berapa. Lalu partikel B akan jatuh pada jarak berapa. Partikel C akan jatuh pada jarak berapa, itu kita harus tahu. Kalau kita mau memisahkan partikel-partikel tersebut, ya. Nah, sekarang kalau kembali ke contoh yang sederhana, misalkan contoh yang gambar paling kiri itu ya. Bahkan yang sederhana pun, jika kita hanya punya satu bak penampungan di bawah begitu, tidak bisa menjadi 3, tapi kita tetap harus tahu, kira-kira bak saya ini ukurannya harus, yang penting ya, ukurannya harus sepanjang apa, L-nya berapa gitu kan. Kalau misalkan saya bikin baknya kecil seperti ini, pendek gitu ya, L-nya pendek, bisa-bisa campuran cairan dan padatan itu belum juga padatannya sempat turun, dia udah kebawa keluar lagi karena baknya kurang panjang. Waktu tinggal cairannya kurang lama di dalam bak. Ya karena bagaimanapun kita kan mengandalkan gaya gravitasi yang mana ya disebut besar juga enggak gayanya, jadi butuh waktu. Ya, jadi penting untuk kita tahu bagaimana dimensi bak pengendapan kita. Jangan-jangan kita bikin bak, menurut kita besar, ternyata setelah dimasukkan campuran cairan dan padatan yang ingin kita pisahkan, ternyata si baknya itu ya nggak misahin. Nanti masuknya cairan plus padatan A, keluarnya juga masih ada cairan plus padatan A, begitu percuma. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Katakanlah kita punya bak pengendapan gravitasi seperti gambar yang ada di paling sebelah kanan. Ya, di mana panjangnya L, tinggi baknya H, dan lebarnya adalah W.
Ya, ini kita bikin yang sederhana, baknya bentuknya balok seperti ini. L, H, W, begitu ya. Lalu ada gaya gravitasi yang bekerja menarik partikel-partikel itu turun ke bawah. Laju fluidanya mengalir dari sebelah kiri. Kita lihat ini ya, Q. Q ini adalah laju alir volumetrik fluidanya. Ya, Q, dia mengalir dari kiri ke kanan. Nah, supaya si partikel itu bisa mengendap, maka partikel itu kan harus turun dari posisi A sini ya, dia harus turun sampai dia ke posisi B. Itu namanya dia mengendap. Ya, perlu diperhatikan dalam bak pengendapan gravitasi, pasti partikel itu bergerak parabolik seperti itu. Gak mungkin partikelnya itu dari A langsung turun ke bawah ke sini. Ini pasti tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Ya karena kita juga ada aliran fluida yang arahnya ke sebelah kanan. Jadi mau tidak mau pasti partikelnya itu akan bergerak parabolik seperti ini. Ya. Nah, supaya si partikelnya ini bisa mengendap dari A ke B, ya, artinya kan partikel itu harus turun setinggi H dan bergerak gini ya sejauh L. Ya, di mana tadi jangan lupa L itu adalah panjang kolam pengendapan, H itu tinggi kolam pengendapan. Ya, jadi si partikel itu harus bergerak sejauh L dan turun sebanyak H. Oke. Nah, fluida yang masuk ini punya debit sebesar Q. Kalau kita hitung berapa kecepatan fluida, maka kecepatan fluida itu sama dengan Q dibagi dengan luas permukaannya kan ya. Luas permukaan alirannya di mana luas permukaan aliran itu adalah W dikalikan H. Ya, kita jangan lupa bahwa bak kita punya dimensi seperti ini. Saya tulis ulang supaya nggak lupa ya. Panjangnya L, tingginya H, lebarnya W. Ya. Nah, jadi fluida itu mengalir dengan debit Q. Kalau kita ingin dapat laju alirnya, maka harus dibagi dengan luas penampang aliran. Luas penampang alirannya adalah W dikalikan H. Ya, jadi kecepatan fluida bisa dihitung dengan persamaan ini. Q sama dengan Q dibagi W dikalikan H. Oke. Nah, tadi kita kembali ke pergerakan si partikel. Supaya bisa mengendap, partikel itu harus bergerak sepanjang L. Ya, dia harus bergerak sepanjang L. Maka dengan kecepatan fluida sebesar yang telah kita hitung, kita bisa hitung berapakah waktunya. Waktu supaya si partikel itu bergerak sepanjang L. L jaraknya dibagi dengan kecepatan fluidanya. Ya. Ini kan sama dengan itu yang V sama dengan S per T itu kalau SMA kan ya. Jadi kalau pengen tahu waktunya berarti jaraknya dibagi dengan kecepatannya. Nah, kita akan dapatkan persamaannya jadi WHL dibagi dengan debitnya. Begitu ya. Ini adalah waktu yang dibutuhkan supaya si fluida itu bergerak dari A ke B sepanjang L. Nah, atau gini deh biar kelihatan. Nah, supaya partikelnya jatuh ya. Jadi kalau misalkan partikel jatuh pada kecepatan UP, maka waktu jatuh pada jarak H ya, waktu jatuh pada jarak H adalah H dibagi UP. Ya, jadi ingat lagi tadi partikel tuh harus jatuh ya setinggi H. Partikel tuh harus jatuh setinggi H. Partikel itu jatuh, partikel bergerak dalam fluida, dia punya kecepatan. Ya, dia punya kecepatan. Sekarang kalau misalkan kita bilang kecepatan partikel sebesar UP, begitu ya. Dia ingin jatuh sepanjang H. Maka waktu yang dibutuhkan buat si partikel jatuh setinggi H itu adalah H dibagi UP. Ya, H dibagi UP. Nah, sekarang supaya si partikel itu jatuh dari A ke B, dia bergerak dari A ke B, pasti waktu yang dibutuhkan, ini nggak ada simbolnya saya nulisnya ya. Ini TH di situ tulisannya tadi TH dan apa?
TH dan TP ya. Walaupun akan jadi membingungkan ya. Atau ini satu saja TP ya, T partikel, ini adalah T fluida begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi kita lihat partikel itu akan gerak dari A ke B ya, maka kita bisa ambil waktu yang dibutuhkan bergerak dari A ke B sepanjang L itu akan sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk turun dari A ke B sepanjang atau setinggi H ya. Atau bisa juga dituliskan langsung di sini bahwa TF akan sama dengan TP. Oke. Ya, TF akan sama dengan TP. Bisa saya tuliskan TF itu kan WHL dibagi Q sama dengan H dibagi UP, begitu. Ya, sehingga saya bisa tuliskan UP itu sama dengan Q bagi WL. Oke. Nah, pada kasus sedimentasi, kita asumsikan bahwa partikel itu jatuh bebas, artinya tidak ada penghalang lain. Ya, tidak ada penghalang lain. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, di sini kita punya kecepatan partikel, ya, kecepatan partikel bergerak turun, ya, kecepatan partikel bergerak turun. Ini tuh sama dengan kecepatan terminal partikel. Ingat kan kecepatan terminal yang kita bahas 2 minggu lalu ya, saat ada partikel 1 biji, terus dia turun, jatuh, maka yang ada itu loh yang berdasarkan hukum Stokes ya, berdasarkan hukum Stokes. Nah, maka kalau saya tulis lagi, saya boleh bilang bahwa terminal itu kan adalah G dikalikan diameter partikel kuadrat dikalikan rho partikel dikurangi rho fluida dibagi dengan 18 mu, ini sama dengan Q dibagi WL. Ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menuliskan bahwa diameter partikel itu sama dengan 18 dikalikan mu dikalikan Q dibagi dengan G dikalikan WL rho P dikurangi rho pangkat setengah akar ya. Nah, jadi kalau kita punya kolam dengan ukuran lebar W, panjang L, lalu kita memasukkan campuran fluida dan padatan dengan debit Q, di mana si padatannya itu dan si fluida itu punya densitas masing-masing rho P dan rho, maka diameter partikel terkecil yang dapat dipisahkan pada kolam pengendapan gravitasi itu adalah sebesar persamaan ini. Ya, jadi kalau misalkan kita punya kolam sebesar dengan dimensi seperti yang tertera WL begitu, laju aliran Q, laju alir umpannya Q, lalu partikel dan fluida punya properti seperti yang disebutkan rho P, rho dan mu begitu ya. Maka diameter partikel terkecil yang dapat dipisahkan secara gravitasi pada kolam tersebut adalah sebesar dP. Ya. Nah, dengan perhitungan ini kita bisa menentukan apakah kolam yang kita buat ini cukup besarnya atau cukup dan ukurannya untuk memisahkan partikel yang ingin kita pisahkan. Kalau misalkan tidak cukup, bagaimana? Ya tentu saja kita harus mengganti beberapa hal. Satu, kita bisa saja melakukan perubahan dimensi kolam sedimentasi, ya, mengganti W atau mengganti L-nya. Tapi tentu saja, ya sulit ya. Kenapa sulit? Memperbesar kolam itu repot ya, butuh banyak waktu, banyak biaya dan juga tenaga. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengatur debitnya.
Jadi bisa saja nilai Q-nya itu kita ubah-ubah. Jika sekarang Q-nya kita turunkan, artinya debit alirannya kita turunkan, maka bisa jadi diameter partikel yang tadinya tidak bisa terpisahkan, sekarang akan jadi terpisahkan, ya. Tapi tentu saja ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah apakah unit sedimentasi kita jadi cukup kapasitasnya untuk mengolah bahan, begitu. Karena lajunya dikecilkan, kalau debitnya dikecilkan artinya kan yang masuk semakin sedikit, semakin pelan-pelan begitu ya. Bisa-bisa kita punya bahan itu sampai menumpuk, nunggu ngantri kolam sedimentasi. Nah, tapi tentunya semuanya harus dihitung lagi, ditentukan lagi berdasarkan keadaan yang dihadapi di lapangan nanti, begitu. Ini pemisahan siklon ini dia menggunakan, kalau tadi kan yang bak sedimentasi atau ruang pemisahan gravitasi itu hanya mengandalkan gaya gravitasi untuk membuat padatan beratnya turun ke bawah, ya. Nah, untuk yang siklon ini beda. Gravitasi itu lama sekali butuh waktunya, sehingga bak-bak sedimentasi itu biasanya ukurannya besar-besar. Nah, siklon ini dia menggunakan gaya ini ya, sentrifugasi juga. Dia menggunakan gaya sentrifugasi juga. Jadi, kerjanya bagaimana? Kerjanya adalah begini, di sini di A1 umpannya masuk ya, gas campur padatannya masuk. Nah, di dalamnya ini masuk dari sini nih, umpan masuk dari sini ya. Di dalamnya siklon itu bentuknya sedemikian rupa sehingga aliran umpan itu dipaksa bergerak memutar cepat ya, memutar cepat, ada yang menabrak dinding dan sebagainya begitu ya. Jadi nanti bisa terpisah berdasarkan densitasnya ya. Nah, gasnya itu dipaksa berputar dengan cepat sehingga partikel itu ada yang menabrak dinding terus jatuh begitu ya, dan terpisah dari aliran gasnya. Gasnya ntar setelah berputar di sini, dia akan keluar dari sini. Nah, jadi kalau tadi kasus yang kacang itu, nanti partikel kacangnya turun ke bawah, gasnya ke atas bersama dengan kulit ari kacang. Oke, nah dalam unit siklon ini ada beberapa arah gerak dari si fluidanya. Jadi fluida itu punya gerak ke arah tangensial, radial, dan aksial. Ya, gerak ke arah aksial itu adalah dalam tanda kutip ya, biar gampang, dia adalah gerak atas ke bawah atau bawah ke atas seperti ini. Ini tangensial. Ya, jadi kalau misalkan si udara tuh bergerak ke sini, ini tangensial. Ya, ada lagi gerak radial. Radial itu artinya gerak ke arah radius lingkaran. Kalau misalkan si udara dari sini, dia bergerak ke sini, itu geraknya radial, ya. Karena kalau misalkan kita bikin ini ya, kayak silinder begitu, dia tuh punya sumbu gini dan sumbu yang berputar begitu ya. Nah, ini adalah gerak yang ke atas ini adalah gerak aksial, yang ke arah luar atau ke arah radius dari lingkaran itu adalah gerak radial, dan yang terakhir adalah gerak tangensial. Gerak tangensial itu artinya si udara itu bergerak berputar seperti ini, ya. Nah, jadi dalam siklon itu gerakannya bukan cuman gerakan ke atas ke bawah atau ke arah luar, tapi juga ada gerakan berputar. Nah, analisis gerakan ini akan sangat rumit karena gerakannya jadi kemana-mana arahnya begitu ya. Nah, yang penting dalam pemisahan partikel dengan gas dalam siklon, kita mengetahui kecepatan radial dan kecepatan tangensial dari si bahannya. Ya, persamaannya bisa dilihat di situ di slide. Jadi kecepatan radial itu Q dibagi 2pi R dikalikan H. Kecepatan tangensialnya itu adalah Q dikalikan R2. Ya, R2 ini jarak ini. Dibagi A1 dikalikan R. Oke.
Nah, ini ada sedikit penurunan rumusnya, mungkin sedikit, agak-agak membingungkan, ya. Jadi pada pemisahan siklon itu, ya, terjadi ada kesetimbangan gaya, itu gaya sentrifugal setimbang dengan gaya seret, ya. Nah, di sini kita bisa melihat ada, gaya-gaya yang bekerja begitu dan persamaan-persamaannya. Di sini ini ada gaya sentrifugal, ya. Lalu di sini ada ini gaya seret, lalu di sini ada gaya, mmm, sebentar. Oh ya betul ya, betul. Ini gaya sentrifugal, ini gaya seret, betul betul. Ya betul. Oke, nah lalu setelah itu, oh sorry sorry sorry, ini gaya seretnya yang bawah ya, gaya seretnya yang bawah. Nah lalu setelah itu, dari persamaan tersebut, di mana kita dapatkan bahwa gaya sentrifugal sama dengan gaya seret, kita bisa menentukan berapakah diameter partikel terkecil yang dapat dipisahkan dengan menggunakan alat siklon ini. Ya, diameter partikel terkecilnya dinyatakan dalam persamaan di bawah ini. Ya, jadi jika diameter partikel yang kita miliki atau diameter partikel yang ingin kita pisahkan lebih kecil daripada diameter partikel kritik yang dihitung di sini, partikel tersebut tidak bisa terpisahkan. Ya, artinya dia akan terbawa terbang oleh gasnya keluar dari siklon. Kalau misalkan kita punya partikel yang ingin dipisahkan, di mana partikel tersebut memiliki diameter partikel yang lebih besar daripada diameter partikel kritik yang dihitung di sini, maka partikel tersebut akan terpisah, akan jatuh dalam siklon.